Akhirnya faqabila dzalika alaihi salatu wassalam, maka telah menerima siapa Rasulullah dzalika kepada tawaran untuk berdagang terhadap hartanya Siti Khadijah itu. Wa kharaja bi tijaratiha minal baladil haram, dan telah keluar siapa Nabi, yang enak ya Muhammad aja ya, dan telah keluar siapa Muhammad ya biti tijaratiha, karena Muhammad biasa masih ya, bukan Muhammad Rasulullah belum, tapi masih Muhammad ibnu Abdillah masih ya. Yang ini waktu kayak gini masih Muhammad ibnu Abdillah, bukan Muhammad Rasulullah, bukan ya, bukan. Wa kharaja, dan telah keluar siapa ya, tidak enak kok rasanya nyebut nama tanpa nyebut Nabi, atau tak enak lah pokoknya ya. Walaupun belum jadi Nabi ya. Agak bagaimana ya, berat rasanya lisan kita ya. Wa kharaja biti, dan keluar siapa Nabi Muhammad, begitulah enaknya lah ya, bitijaratiha, dengan berdagang kepada hartanya Siti Khadijah minal biladil haram, dari negeri Mekah, qasidan biladas Syami, menuju negeri Syam. Wa hadhihi rihlatus saniyatu, ini adalah merupakan kepergian yang kedua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kepergian yang kedua kali ke negeri Syam ya, berdagang dengan hartanya Siti Khadijah itu. Kepergian pertama itu ikut pamannya dulu, masih kecil ya, ikut pamannya dulu itu yaitu Abu Thalib, yang sampai ditebak oleh Bahira, oleh pendeta-pendeta di Syam sana itu, bahwa orang ini akan calon nabi di akhir zaman kan kayak gitu. Masih kecil dulu, itu kepergian pertama ikut pamannya. Ini kepergian yang kedua ke negeri Syam untuk berdagang ya. Walam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam illa fi hatainil marrataini, dan belum tetap atau tidak tetap annahu sallallahu, tidak tetap apa berita bahwasanya Rasulullah itu pergi ke negeri Syam kecuali di dua kali ini, fi amaini mukhtalifaini, di 2 tahun yang berbeda ya. Jadi kepergian pertama itu ikut pamannya berdagang ke negeri Syam itu, kepergian yang kedua ya, dianya punya kepentingan sendiri, dianya yang berdagang dengan harta miliknya Siti Khadijah itu kepergian yang kedua ya. Tidak ada lebih dari itu untuk selama-lamanya, tidak ada. Kama dzakarahu ba'dul hufat al-marju' ilaihim, seperti yang telah disebutkan oleh sebagian orang-orang yang hafal, al-marju'i ilaihim, yang dijadikan referensi kata orang sekarang, yang dijadikan rujukan siapa mereka itu, al-muawwali, yang dijadikan sandaran ala qaulihim, atas perkataan mereka itu. Jadi rujukan perkataan bahwa Nabi hanya 2 kali pergi ke Syam itu, yaitu dari cerita itu datang dari para hufat ya, para orang-orang yang hafal hadis itu. Wa arsalat ma'hu Maisarata al-Ghulamah, dan mengutus siapa Siti Khadijah ma'hu bersama Rasulullah, Maisarata kepada Maisarah al-Ghulamah, yang merupakan budak laki-lakinya Siti Khadijah ya. Maisarah jangan sangka cewek ya, walaupun namanya nama cewek tapi dianya itu cowok ya. Soalnya kalau nanti cewek berarti Nabi dibarengi oleh cewek kan kayak gitu, perginya ke Syam kan gitu kan, tidak masuk akal ya kan gitu ya. Nabi berdagang bersama cewek kan tidak masuk akal itu ya. Jadi Maisarah itu laki-laki ya, laki-laki bukan cewek. Itu yang menemani Nabi berdagang ke Syam, yaitu Maisarah, merupakan pembantunya Siti Khadijah kan itulah. Warsalat, dan mengutus Siti Khadijah ma'hu bersama Nabi ya, Maisarata kepada Maisarah ya, al-Ghulamah, yang menjadi budaknya. Wa usathu, dan berpesan siapa Siti Khadijah kepada Maisarah alaihi, atas Nabi. Wa amarathu ayyakuna qa'iman bi khidmati haqqal qiyam,
dan memerintahkan Siti Khadijah, ya betul, kepada Maisarah ayyakuna, supaya ada Maisarah itu qaiman, adalah bekerja bi khidmatihi, dengan melayani Nabi, haqqal qiyami, dengan baik-baiknya pelayanan. Ya. Jadi maksudnya, ya, Siti Khadijah memberangkatkan Nabi dengan barang dagangannya ditemani oleh Maisarah, dan Siti Khadijah pesan sama Maisarah agar supaya kamu, ya, bekerja baik-baik dengan melayani Muhammad ini, ya. Harus baik kerjaan kamu itu di depan Muhammad itu. Akhirnya fa'alqallahu mahabbatan Nabi, maka Allah melimpahkan mahabbatan Nabi, kepada kecintaannya kepada Nabi, fi qalbihi, dalam hati Maisarah itu. Akhirnya Maisarah itu dikehendaki menjadi orang yang senang melayani Nabi, itu kan gitu, ya. Sesuai dengan pesan Siti Khadijah itu. Hatta akhadat bi'aqlihi wa lubihi, sehingga memulai siapa mahabbah itu, ya, bi'aqlihi, ya, dengan akalnya Maisarah, wa lubihi, dan hatinya, wahadamahu, dan melayani Maisarah kepada Nabi, fa akhlasa khidmatahu, maka memperbaiki pelayanannya, wa sahibahu, dan pertemanannya, fa ahsana suhbatahu, dan memperbaiki persahabatannya, ya. Jadi maksudnya Maisarah itu oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang sangat senang dengan Nabi, sehingga betul-betul menjadi baik pelayanannya di perdagangan sana itu kepada Nabi. Tidak pernah bermacam-macam, ya, di depan Nabi, tidak pernah. Wa ra'a bi'ainihi syai'an min asrarihi, dan melihat siapa Maisarah, temannya ini, temannya, bi'ainihi, dengan matanya sendiri, syai'an, kepada sesuatu, min asrarihi, dari beberapa rahasia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belum jadi nabi, tidak apa-apa kan. Wa sami'a bi udhunihi ma sami'a bi akhbarihi min akhbarihi, dan mendengar Maisarah bi udhunihi, dengan telinganya sendiri, ma sami'a min akhbarihi, kepada apa yang dia dengar tentang berita, dari beritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dengarnya itu? Wa min dzalika ma haddatsahu bihi ar-rahibu nasturan, dan adalah termasuk yang didengar, ya, tentang berita tentang Muhammad itu, ya, ma haddatsahu bihi ar-rahibu, yaitu sesuatu yang telah diceritakan kepada Maisarah itu, ya, bihi, dengan berita itu, ar-rahibu, telah menceritakan kepada Maisarah, bihi, dengan cerita itu, ar-rahibu, siapa seorang pendeta, ya. Wa huwa haqqun, wa huwa, adapun cerita itu adalah benar, laisa bihurafatin wala usturatin, itu bukan tahayul dan bukan cerita legenda, bukan, ya. Jadi apa yang diceritakan oleh pendeta itu tentang diri Nabi Muhammad itu bukan tahayul, bukan cerita legenda, bukan. Itu cerita yang benar-benar akan terjadi nanti kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakang hari itu yang ditebak oleh pendeta di Syam sana, ya. Di Syam sana. Idza qala dzalika ar-rahibu, ketika berkata dzalika, kepada cerita itu, ar-rahibu, siapa seorang pendeta, waqad ra'a asyrafal habaibi, dan telah melihat siapa pendeta itu, asyrafal habaibi, kepada paling mulianya habib-habib atau beberapa habib, ya. Nazala tahta sajaratin hunaka, dia berteduh di bawah pohon di sana itu. Man hadzal ladzi yafuqu badral aflaq, lalu rahib itu bertanya, ya, man hadzal ladzi yafuqu badral aflaq, siapa orang ini, ya, yang melebihi sinarnya, melebihi rembulan, atau, ya, melebihi rembulan planet yang ada, planet dunia ini. Faqala Maisarah menjawab, ya, hadza rajulun minal kirami,
ini adalah seorang laki-laki dari orang termulia, min ahlil baladil haram, dari negeri haram sana. Faqala rahibu wa huwa wasikun, maka berkata lahu kepada Maisarah ar-rahibu, siapa pendeta itu, wa huwa wasikun, dia termasuk orang yang terpercaya, mimma yaqulu, dari apa yang ia katakan, ma nazala tahta hadhihi syajarati illa nabiyyun aw rasulun, tidak berteduh di bawah pohon ini illa nabiyyun, kecuali seorang nabi, aw rasulun, atau seorang rasul. Jadi pada waktu Nabi bersama Maisarah itu nyampe di Syam, pernah berteduh di bawah pohon, ya. Tahu-tahu ya, dilihat oleh seorang pendeta. Lalu pendeta itu tanya, siapa yang bernaung di bawah pohon itu? Kok cahayanya melebihi planet rembulan yang ada di langit itu? Sinarnya itu lebih dari itu. Ya. Terus Maisarah menjawab, ini laki-laki dari orang mulia dari negeri Mekah, Mas, ya, kata pendeta itu. Kemudian rahib itu menjawab, ya, biasanya tidak akan duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi atau seorang rasul. Jadi orang yang duduk di bawah pohon itu kalau bukan nabi tak mungkin, kalau bukan rasul tak mungkin. Dan yang duduk di situ adalah Muhammad itu. Ya. Maisarahnya tidak ikut duduk, tapi dia ada di tempat yang jauh. Ya. Yang ada di bawah naungan pohon itu adalah yakni Nabi Muhammad itu, sehingga ditebak oleh rahib itu bahwa tidak akan duduk di bawah pohon ini, tidak akan berteduh di bawah naungan pohon ini kecuali seorang nabi dan seorang rasul. Karena pohon itu pernah dinaungi oleh Nabi Musa dulu, ya. Illa nabiyyun aw rasulun. Summa qala li Maisarah. Kemudian dia bertanya kepada Maisarah. Setelah berkata seperti tadi itu, bahwa yang bisa duduk di bawah pohon itu seorang nabi atau rasul, kemudian dia tanya kepada Maisarah, afi ainaihi khumratun la tufariquhu, apakah di antara kedua matanya itu ada titik mira, la tufariquhu, yang tidak bisa lepas, ya, titik mira itu kepada dia. Qala, maka Maisarah menjawab, na'am, ya, betul, ada titik mira itu di antara kedua ma'rifatnya, itu ada titik mira di situ. Hadza, qala, maka menjawab pendeta itu, hadza akhirun nabiyyin, ini adalah akhirnya para nabi yang dijanjikan Allah, yang tertulis di kitab kami. Karena pendeta itu termasuk penginjil, ya, tahu di kitabnya itu ada cerita tentang nabi akhir zaman, kan kayak gitu, ceritanya ditulis di situ, kan gitu, dengan tanda-tandanya itu. Kebetulan ya pendeta itu hafal dengan tanda-tanda seperti itu, maka dia hanya bisa menebak itu. Fahni'an liman yusaddiquhu, maka senang sekali bagi orang yang membenarkan kepada nabi terakhir itu.